GMDM, Gerakan Mencegah dan Mengobati. Kita konsisten untuk tetap melakukan pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Dan hari ini kita kedatangan tamu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atau Dirjenpas Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andus Reinhard Silitonga. Apa kabar, Pak? Baik Pak Arman, baik. Ya, kelihatannya permasalahan narkoba di negara kita belum juga tuntas, dan ini rupanya bukan hanya di negara kita saja. Hampir di seluruh dunia mengalami permasalahan yang sama, di mana kita harus mengawasi semua teritorial kita, semua tempat dan wilayah yang rawan penyalahgunaan narkoba, dan juga keluar masuknya narkoba dengan cara diselundupkan ke Indonesia. Nah, pengawasan ini harus dilakukan secara terus-menerus. Tapi ternyata kita juga perlu mengawasi satu tempat di lembaga pemasyarakatan, karena ternyata di lembaga pemasyarakatan masih juga ada narapidana yang bisa berkomunikasi dan bahkan bertransaksi sebagai pengendali peredaran narkoba di luar lapas. Ini apa sebenarnya yang terjadi, Pak Dirjen? Barangkali bisa dijelaskan kepada kita. Baik, terima kasih Pak Arman Depari. Ini merupakan satu kehormatan buat saya di dalam gerakan mencegah daripada mengobati, di mana saya hari ini dapat berdiskusi dengan Pak Arman. Pertanyaannya adalah tentang narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Sebelum saya secara teknis menyampaikan itu, Pak Arman, saya akan menyampaikan secara umum dulu. Secara umum dulu, saya ini mantan penyidik dan mantan direktur narkoba di Medan dan di Jawa Tengah. Berarti pengalaman saya dalam rangka penyidikan tentu banyak pengalaman saya yang berhubungan dengan narkoba. Sebelumnya saya pernah Dirkrimsus maupun Dirkrimum, dan yang paling menarik adalah ketika jadi direktur narkoba. Nah, kembali ke tadi pertanyaan tentang bagaimana narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Saya mau gambarkan secara umum begini, Pak Arman. Di lembaga pemasyarakatan itu, warga binaan, hunian, itu saat ini sebesar 270.000 narapidana. Kemudian di dalam lembaga pemasyarakatan itu kapasitasnya adalah 132.000. Jadi kurang lebih 2 kali lipat dari kapasitas yang sekarang. Dari kapasitas dan yang dihuni sekarang ini 270.000, kapasitasnya 132.000. Kemudian dari 270.000 narapidana, warga binaan, bagi kami di lembaga pemasyarakatan disebutkan warga binaan, itu ada lebih dari 50%, 140.000 itu adalah tindak pidana narkoba. Jadi ada 270.000, 140.000 adalah tindak pidana narkoba. Jadi Lebih dari 50%. Kalau saja tindak pidana lain tidak ada, hanya tindak pidana narkoba dengan kapasitas yang ada, itu juga masih over. 132.000, 140.000 itu diisi oleh narkoba. Seluruhnya diisi semua, tuh kita kekurangan. Nah, kesimpulannya apa? Yang pertama,
warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan itu dihuni oleh mayoritas dalam tindak pidana narkoba. Kemudian pengguna kurir bandar itu disatukan di dalam lembaga pemasyarakatan. Maka pengguna itu bisa menjadi kurir, bahkan kurir bisa juga menjadi bandar. Ya, karena itu yang didengar masyarakat. Kalau tadinya dia masuk sebagai pemakai, keluar bisa jadi bandar katanya. Ya. Karena di sana bisa sekolah, semacam sekolah katanya. ini yang mau saya Gimana? jelaskan. Ya. Ini mau saya jelaskan tentang sistem hukum di kita, sistem hukum pidana di kita. Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan, jaksa melakukan penuntutan, dan hakim melakukan putusan pengadilan. Kemudian lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan. Nah, sebelum saya kepada apa yang dikerjakan di lembaga pemasyarakatan itu, saya mau membagi lagi di 140.000 ini. Saya katakan tadi barang bukti yang antara 0, sampai 5% itu mendominasi. Jadi kalau 140.000 ada 100 ribuan itu barang buktinya antara itu yang di bawah 1 sampai 5 gram. Kalau itu maupun sabu ekstasi, katakanlah dari yang 1 sampai 2, 3, 4, 5. Kalau dia ganja, berarti yang linting hanya dipakai untuk merokok. Nah, ini saya tertarik sekali dengan gerakan mencegah daripada mengobati. Kalau biaya penangkapan sekian digunakan untuk melakukan penangkapan yang kecil-kecil itu, yang tadi didominasi dalam barang buktinya antara di bawah 5 gram tadi. Kemudian biaya penuntutan, biaya pengadilan, dan biaya makan itu cukup besar. Kemarin kami di RDP dengan Pak Hinca Panjaitan, Komisi 3 menghitung makannya 2 triliun, uang penyidikan sekian gitu ya. Sehingga itu mungkin bisa sekitar 6 biaya penyidikan, biaya makan, biaya penyidikan, penuntutan, pengadilan, makan. Kalau uang sebesar itu hanya untuk memasukkan yang di bawah 5 gram, kalau pemikirannya hanya untuk memenjarakan. Oleh karena itu kita harus bersama-sama dalam acara ini berpikir, kenapa tidak dilakukan pengobatan? Kenapa harus dipenjarakan? Bagaimana terhadap yang ketergantungan itu dilakukan pengobatan, bukan pemenjaraan, itu Pak Arman. Jadi di dalam lembaga pemasyarakatan itu tidak lagi didominasi oleh narkoba, para pemakai. Apakah lembaga pemasyarakatan, dalam hal ini kementerian, punya kewenangan atau dengan bekerja sama dengan kementerian lembaga, katakanlah misalnya dari kepolisian, kehakiman, kejaksaan, supaya mereka yang hanya pemakai, apalagi 0,1, 0, sekian gram tadi, dipercepat. Jika dia berkelakuan baik, tidak usah habis sampai masa hukumannya, dia dikembalikan ke keluarganya dengan pengawasan. Apakah tidak memungkinkan itu dilakukan oleh PAS? Ya, tentu kita harus berdiskusi karena ini berkaitan dengan lembaga-lembaga lain. Tadi fungsi pemasyarakatan hanya menerima untuk melakukan pembinaan. Jadi kalau dia rata-rata yang kecil-kecil itu biasanya Pak Ahmad itu yang misalnya 1 gram, 2 gram itu bisa 4 tahun karena minimal, kalau nggak salah undang-undangnya kecil 4 tahun dia minimal di dalam itu. Nah,
fungsi lembaga pemasyarakatan adalah terhadap warga binaan ini yang sudah inkrah ini melakukan pembinaan. Pembinaan itu ada kami sebutkan pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Di sana juga kami melakukan proses-proses yang namanya rehabilitasi. Dianggarkan untuk rehabilitasi terhadap pemakai ini. Tapi kalau dia masih juga berkumpul, tentu sejauh mana keberhasilannya juga tentu sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang saya katakan tadi, yang didominasi overcrowded tadi. Itu tadi seluruh Indonesia lebih 2 kali lipat. Tapi kalau kita bicara di Jawa saja, Jakarta saja, Cipinang itu kapasitasnya itu 1.200 kapasitasnya. Sekarang dihuni 4.000. Dengan demikian banyaknya yang diawasi, apa yang dilakukan oleh para petugas, katakanlah sipir, apakah memungkinkan ini untuk diawasi semua? Sebab pertanyaan masyarakat seperti waktu yang lalu adanya produksi narkoba, kemudian di dalam lapas atau di dalam sel. Nah ini kan tentu ada barang-barang dan bahan-bahan yang terlarang yang lolos ke dalam, bahkan ada alat-alat komunikasi. Ini apa yang menjadi kendalanya dan bagaimana kira-kira yang harus kita lakukan? Saya bicara tentang ada di dalam lapas itu juga memang tidak dipungkiri keterlibatan. Kalau 4.000 yang jaga hanya 20, dimungkinkan itu saling ada yang terpengaruh negatif terhadap petugas. Kemudian banyak modus-modus baru terhadap, karena banyaknya tadi dominasi tadi saya katakan 4.000, Cipinang contohnya 1.200, dihuni 4.000, 3.500 adalah narkoba. 3.500 narkoba. Oleh karena itu berbagai macam cara akan dilakukan oleh 3.500 ini untuk memasukkan. Saya contohkan melalui makanan yang dikirim. Di dalam salak itu bisa dicongkel salaknya, dimasukkan. Di dalam odol itu odolnya dikeluarkan, dibikin rapi lagi, masuk tuh sabu di dalam. Yang lebih ekstrim lagi, bola tenis itu kalau dipukul ke dalam 100 bola itu dipukul ke dalam, ada juga yang masuk. Jadi kita sudah melakukan upaya-upaya di dalam lembaga pemasyarakatan itu, di lembaga pemasyarakatan, upaya-upaya keamanan ketertiban dilakukan oleh kalau Kalapas ada KPLP namanya. Kemudian kalau rutan ada KPR namanya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan terhadap warga binaan ini. Sama dengan di lembaga lain. Saya juga tidak bisa cerita. Apakah di penjaranya juga tidak ada handphone? Ada lembaga lain. Apakah di penjaranya tidak ada 1-2 masuk narkoba? Sudah bersihkan lembaga lain itu? Tentu keterlibatan antara oknum ada saja. Saya tidak yakin tidak ada HP di dalam lembaga lain ketika dia melakukan proses penyidikan. Banyak cerita dan banyak berita. Jadi jangan seolah-olah hanya lembaga pemasyarakatan handphone masuk, narkoba masuk, di tempat lain pun sama. Nah, upaya di kita tadi, kalau tadi hanya 4.000, 3.500 adalah semua isinya adalah para pemakai kurir dan bandar. Ini berbagai macam modus. Nah, sekarang sudah ratusan kali dilakukan pencegahan penyelundupan. Ada 4 kunci pemasyarakatan maju yang selama ini saya sampaikan kepada petugas di pemasyarakatan. Yang pertama adalah deteksi dini. 4 itu, deteksi dini. Yang kedua, berantas narkoba. Yang ketiga, sinergi dengan aparat penegak hukum. Yang keempat, back to basic. Nah, salah satunya deteksi dini inilah yang dilakukan para petugas pemasyarakatan di seluruh Indonesia ini, melakukan deteksi terhadap khususnya narkoba yang masuk. Hasilnya apa? Hasilnya ratusan
penyelundupan yang dilakukan dapat dicegah, tadi pemasukan barang-barang dan seterusnya. Ini sudah dilakukan, terus upaya ini akan dilakukan terus menerus. Kalau ada mengatakan ada produksi di dalam, saya kira untuk sekarang ini bisa dibuktikan. Sulit sekali sekarang untuk hal-hal seperti itu. Untuk sekarang ini dengan melakukan deteksi dini, yang kedua berantas narkoba. Jadi di dalam kebijakan saya itu menjadi hal yang khusus, berantas narkoba. Ya, berkenan dengan peredaran tadi narkoba dan pernyataan-pernyataan orang-orang tertentu tentang situasi di lapas. Saya sedikit mundur ke belakang. Ada seorang aktivis yang dulu pernah menyampaikan pernyataan seorang narapidana yang sudah dihukum mati. Tapi sampai sekarang, apakah ada fakta atau data yang ditemukan tentang itu? Atau mungkin itu hanya sekedar omong-omongan seperti tadi. Mungkin waktu itu Pak Dirjen belum ada. Apakah ada belum bertugas di sana? Apakah ini ada tindak lanjutnya? Dan kalau ada, bagaimana kira-kira pernyataan yang bersangkutan? Ya, kita sekarang jangan bicara 10 tahun yang lalu, 10 yang sekian tahun lalu. Mari kita berpikir maju ke depan, berpikir untuk lebih baik. 10 tahun lalu juga pakai helm juga sedikit, 15 tahun juga pakai helm sedikit yang pakai helm. Kalau sekarang sudah pakai helm semua, kalau kebanyakan seperti itu. Maka jangan berpikir ke belakang, itu masa lalu, sekian tahun lalu. Oleh karena itu, mari kita berbaik untuk berpikir lebih maju lagi ke depan, untuk lebih meminimalisir kegiatan-kegiatan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Kalau menurut saya sekarang ini, dengan saya pindahkan para bandar narkoba ke mana? Ke Nusa Kambangan. Ya, saya mengalami itu ketika saya masih bertugas, dan secara rutin dari PAS meminta daftar bandar kepada kita, dan kita pun mengirimkan. Nah, kalau itu sudah berjalan, tentu ini lebih bagus. Saya berkomitmen, Pak Menteri berkomitmen, bandar pindah. Ada yang belum pindah, kita identifikasi terus, pindahkan. Ketemu lagi, pindahkan. Ketemu lagi, pindahkan. Yang sudah pindah ini sekitar 800-an orang. Apa kira-kira motivasi mereka tidak mau pindah dan menggunakan cara-cara tertentu untuk tetap bertahan di tempat penahannya saat ini? Ya, tentu lebih nyaman ya. Lebih nyaman dibanding dan menggunakan segala cara. One man, one cell itu lebih nyaman daripada one man, one cell, lebih nyaman di dalam lembaga pemasyarakatan yang ada urut-urutannya kami itu. Super, maksimum, security, maksimum, medium. Nah, kalau super maksimum security ini satu orang ya satu sel, tidak ketemu orang, kemudian buka pintunya juga pakai IT, buka dari ruangan tertentu, dibuka pintu, makanan masuk, tidak ketemu orang. Itu super maksimum security. Jadi kalau maksimum security dan medium security sudah bertemu satu kapal 4 itu orang. Di Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan ada banyak di situ lembaga pemasyarakatan. Di lembaga pemasyarakatan lain belum ada ya, seperti di Jakarta belum ada. Di sana. Belum ada. Jadi super maksimum security itu ada di Nusa Kambangan. Maksimum security juga ada di Nusa Kambangan, dan medium juga ada di sana, di lembaga pemasyarakatan di Nusa Kambangan. Ada 7 lembaga pemasyarakatan, 1 Bapas dan 1 lapas terbuka, gitu. Ya, kalau di Nusa Kambangan kita percaya itu memang pengawasannya sangat ketat, didukung dengan IT. Tapi ada beberapa statement, bahkan boleh dikatakan itu pernyataan-pernyataan orang-orang yang baru keluar, katanya begini: kalau di lembaga pemasyarakatan itu justru lebih mudah kita mendapatkan narkoba dan kita bisa memakai di dalam. Apa memang ada kenyataan seperti itu? Itu salah. Itu kan pendapat. Itu salah. Jadi nanti itu boleh
siapa yang berpandang batu, saya ajak ke dalam lembaga pemasyarakatan, saya lihatkan masuk Paling ke dalam. tidak sekarang ini sudah tidak ada. Ah, Begitu. tidak. Jadi kalau ada itu kecil kemungkinan untuk seperti itu. Kita tidak bisa mengatakan tidak ada, karena sebagian banyak penghuni ini yang berhubungan narkoba, ya, tapi jelas semakin kecil. Nah, ini yang kita harapkan makin ke depan makin baik lembaga pemasyarakatan ini, khususnya lembaga pemasyarakatan, tapi secara umum juga secara nasional kita berpikir jangan hanya memasukkan orang-orang yang harusnya direhabilitasi, yang orang yang sakit karena ketergantungan dimasukkan ke dalam. Ya, saya Kita setuju. belum merasakan saja bagaimana anak kita Ya. tiba-tiba ketergantungan, atau saudara kita ketergantungan, ditangkap, dimasukkan ke dalam. Ini akan sangat tidak baik. Jadi yang paling bagus itu mencegah daripada mengobati. Jadi sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Jadi kita jangan nangkap orang saja. Ya. Sebaiknya pencegahan berjalan sehingga tidak perlu menangkap orang. Ya, begitu. kan banyak contoh di negara lain. Apalagi kemudian dimasukkan ke dalam penjara setelah dihukum. Ya. Nah, masa depannya hilang, kira-kira begitu. Apalagi anak-anak muda. Betul, masa depannya hilang, kuliah berhenti, kemudian tidak bisa juga berpikir untuk berkreasi untuk kegiatan-kegiatan lain, banyak hal. Jadi didominasi pemuda-pemuda lah yang kecil-kecil itu, yang barang buktinya kecil itu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berpikir untuk mencegah. Ya, pencegahan lebih baik untuk bangsa dan negara ini, sehingga pemuda-pemuda itu menjadi pemuda-pemuda yang berguna untuk bangsa, bersekolah dan seterusnya, daripada di dalam mereka. Apa pesannya bagi anak-anak muda kita, terutama supaya tidak menjadi penyalahguna narkoba? Kemudian juga tentu petugas-petugas kita yang menjaga tahanan perlu juga ada pesan untuk memberikan semangat kepada mereka dari Pak Dirjen. Ya, untuk petugas semangat terus. Saya tahu Anda capek bekerja. Saya tahu jumlah warga binanya tidak seimbang dengan kalian yang bertugas. Tapi saya percaya kalian semangat dengan 3+1 yang saya katakan tadi. Deteksi dini, berantas narkoba, sinergi dengan aparat penegak hukum, back to basic dengan cara bertugas di pemasyarakatan. Kalian melaksanakan itu, saya yakin pemasyarakatan akan lebih maju. Nah, untuk anak-anak muda, jangan sekali-sekali mencoba. Ketika Anda sekali mencoba, maka akan sulit berhenti. Berhentinya sulit. Akan sulit untuk mundur. Oleh karena itu pesan saya, jauhi narkoba. Jangan sekali-sekali mencoba. Sekali mencoba, Anda akan sulit berhenti. Demikian, teman-teman. Iya, itu tadi penjelasan dari Pak Dirjen Pas. Pada intinya, untuk anak-anak muda, jangan sampai kita menggunakan narkoba. Dan tadi sudah dijelaskan secara komprehensif bagaimana pengelolaan narapidana di lapas, khususnya yang terkait dengan masalah narkoba. Kita tetap dukung karena lembaga pemasyarakatan juga adalah milik kita bersama, milik bangsa Indonesia. Kita maju terus, dan salam sehat dan waras, hidup bahagia tanpa narkoba. Terima kasih Pak Renhard. Thank you.